Halo teman-teman, hari ini kita kembali lagi dalam mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, untuk materi persediaan. Nah, mungkin buat teman-teman yang sudah bertemu dengan saya di semester sebelumnya, itu sudah sedikit banyak ya memahami tentang persediaan ini. Namun sepertinya saya tetap butuh flashback kembali untuk teman-teman semua. Dan juga untuk teman-teman yang belum pernah membahas sama sekali atau memahami sama sekali tentang perhitungan persediaan, klasifikasi persediaan, dan seterusnya. Oke, jadi sebagai pembuka, materi tentang persediaan ini kita akan dapatkan segera setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang perusahaan dagang. Nah, kenapa? Karena persediaan ini merupakan aset, ya, akun aset yang hanya ada di perusahaan dagang, tetapi tidak ada di perusahaan jasa. Makanya kemarin-kemarin kita sudah menyelesaikan satu siklus akuntansi untuk perusahaan jasa, dan kita lanjutkan satu siklus akuntansi untuk perusahaan dagang. Nah, lalu sekarang nih kita masuk ke akun-akun yang lebih spesifik, dimulai dari akun persediaan. Oke, jadi saya akan merefresh kembali untuk teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar sebelumnya tentang persediaan, bagaimana kita menentukan jumlah persediaan, ya, bagaimana penerapan metode arus biaya persediaan, gitu ya, dan seterusnya. Nah, video ini akan saya bagi ke dalam 2-3 video, ya, paling banyak 3 video. Dan kalau misalnya ada yang masih belum bisa dipahami, nanti bisa ditanyakan dalam ruang kelas kita, baik secara luring maupun secara daring atau virtual. Ya, jadi di sini nanti kita akan melihat kembali klasifikasi persediaan, ya, di mana dalam klasifikasi persediaan itu ada persediaan barang jadi, ada persediaan barang dalam proses, dan persediaan bahan baku. Ya, nah setelah itu kita akan mempelajari cara untuk menentukan jumlah persediaan itu sendiri. Mulai dari perhitungan fisiknya, dan kita harus menentukan siapa yang memiliki barang tersebut, apakah dimiliki oleh penjual ataukah si pembelinya. Lalu membahas tentang perhitungan biaya persediaan, oke, dan lain-lain yang akan kita bahas nantinya di akhir pertemuan yang kedua, gitu ya. Oke, nah sekali lagi, ini merupakan pertemuan pertama kita di mata kuliah pengantar akuntansi 2, maka itu kita akan membahas tentang perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Jadi, secara garis besar, ada 3 jenis perusahaan, gitu ya. Nah, kalian semua sudah sudah paham di semester 1 kemarin, perusahaan jasa, di mana perusahaan jasa itu tidak ada akun persediaannya. Kenapa? Karena ya dia hanya menawarkan dan menjual jasanya, gitu ya. Jadi dia tidak perlu menyediakan, ya, atau membuat atau menyimpan persediaan barang dagangnya, gitu ya. Beda sama perusahaan dagang. Di perusahaan dagang ini ada yang namanya akun persediaan. Nah, perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang membeli barang jadi, kemudian dia menjualnya kembali tanpa merubah sama sekali bentuk dari barang tersebut, gitu ya. Sehingga yang menjadi persediaan ialah barang yang dibeli tersebut untuk dia jual kembali. Beda sama perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan manufaktur ialah perusahaan yang mengolah sesuatu yang masih berupa bahan mentah, gitu ya, sehingga menjadi barang jadi yang siap untuk dijual, gitu. Oleh karena itu, di perusahaan manufaktur terdapat 3 klasifikasi persediaan. Jadi dimulai dari bahan yang paling mentah dulu, bahan bakunya, misalnya roti, kita butuh terigu, begitu ya, gula, dan seterusnya. Lalu ada barang dalam proses, ya, lalu kemudian menjadi barang jadi. Oke, semuanya itu akan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan dan diklasifikasikan sebagai aset, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana perusahaan menentukan jumlah persediaannya? Tentunya perusahaan perlu melakukan perhitungan fisik. Namun, perhitungan fisik ini tetap harus didukung dengan sistem yang bisa memberikan
catatan yang akurat terkait jumlah persediaan tersebut. Ya, jadi ada dua sistem. Yang sebelumnya sepertinya juga sudah pernah saya bahas kalau teman-teman yang sudah sempat ketemu di pengantar akuntansi 1 gitu ya. Ada namanya sistem perpetual gitu. Ada namanya juga nanti ada namanya sistem periodik gitu ya. Nah, apa bedanya perpetual sama periodik? Kalau perpetual ada barang yang kita beli atau ada barang masuk, maka kita akan langsung mencatatnya sebagai penambahan persediaan. Begitupun kalau ada barang yang kita jual atau ada barang yang keluar, maka kita akan mencatatnya sebagai pengurangan persediaan, begitu ya. Nah, sistem ini dianggap sistem yang lebih akurat. Kenapa? Karena masuk atau keluarnya barang atau persediaan itu sangat up to date ya, tergantung pada transaksi pembelian dan penjualan yang terjadi, gitu. Beda sama sistem periodik. Kalau sistem periodik namanya periodik gitu ya. Jadi kita hanya akan menentukan jumlah persediaan pada suatu masa tertentu. Misalnya periodenya adalah setiap akhir bulan. Maka ya udah kita akan rekap penjualan, berapa penjualan di bulan tersebut, berapa pembelian di bulan tersebut begitu ya. Kita kurangkan antara total pembelian dengan total yang berhasil dijual. Lalu kita cocokkan sisanya berapa, itu kita cocokkan dengan perhitungan fisik di gudang. Nah, kadang-kadang ada perusahaan tertentu, jenis perusahaan tertentu yang tidak prefer atau tidak memilih sistem ini karena biasanya ada resiko terjadi kesalahan atau ketidakcocokan antara catatan jumlah persediaan yang kita buat dengan jumlah real persediaan di gudang gitu. Jadi biasanya tidak semua mau menggunakan sistem ini. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian bagaimana kita menentukan jumlah persediaan ya. Ini lanjutan dari yang sebelumnya. Tadi kita sudah tahu ada dua sistem perpetual dan sistem periodik. Nah, untuk menentukan jumlah persediaan tentu saja kita mesti tentukan dulu atau kita mesti tahu dulu barang atau persediaan tersebut itu miliknya siapa. Ya. Jadi ini yang berkaitan dengan aturan first FOB shipping point gitu ya, atau FOB destination ya. Nah, lihat buat teman-teman yang mungkin masih belum tahu atau yang mungkin lupa, FOB shipping point itu berarti pembeli yang membayar biaya pengiriman. Nah, itu berarti juga kalau kita yang bayar, misalnya kita pembeli, maka barang itu sudah menjadi milik kita begitu barang tersebut diantar atau diterima oleh si pembawa barang, entah itu ekspedisi, entah itu pegawai kita sendiri gitu ya. Jadi bisa siapa saja. Kalau syaratnya FOB shipping point. Nah, berbeda sama FOB destination. FOB destination itu berarti bahwa penjual yang membayar biaya pengiriman. Artinya, barang itu masih tetap menjadi milik penjual sampai barang tersebut tiba di pembeli. Jadi itu masih tanggung jawabnya penjual. Nah, ini yang harus selalu kita perhatikan ketika kita harus membuat jurnal, khususnya di perusahaan dagang, begitu ya. Kalau misalnya ada transaksi pembelian ataupun transaksi penjualan, nah siapa yang membayar biaya angkutnya gitu? Siapa yang membayar biaya pengirimannya? Apakah pembeli atau apakah penjual begitu? Oke. Nah, di sisi lain ada juga yang disebut dengan barang konsinyasi. Nah, kalau barang konsinyasi ini tuh seperti kita hanya menitipkan barang pada suatu toko atau gerai tertentu, tetapi hak kepemilikan barang tersebut tetap menjadi milik kita sebagai perusahaan. Gitu. Oke, jadi itu pengetahuan-pengetahuan yang masih perlu mungkin saya refresh untuk teman-teman yang sudah pernah mempelajari materi ini, dan juga pengetahuan tambahan atau pengetahuan baru untuk teman-teman yang belum pernah mempelajari sama sekali tentang materi persediaan. Nah, selanjutnya setelah kita tahu
berapa jumlah persediaan, maka kita akan atau perlu mengetahui bagaimana cara untuk menentukan biaya persediaan. Nah, untuk menentukan biaya persediaan itu ada 3 cara yang paling lazim digunakan. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode identifikasi khusus, juga dengan menggunakan metode first in first out, dan dengan menggunakan metode biaya rata-rata atau average cost. Nah, mungkin ada teman-teman yang tiba-tiba ingat, Bu, selain first in first out ada juga, Bu, namanya last in first out. Nah, itu juga bisa kita pelajari, namun kita tetap melihat ketersediaan waktu, dikarenakan metode last in first out saat ini juga tidak dianjurkan untuk digunakan oleh perusahaan, baik perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur ya, yang memiliki persediaan gitu. Nah, kita mulai dulu dari metode identifikasi khusus gitu. Nah, ini metode identifikasi khusus. Jadi coba teman-teman analisa dari ilustrasi yang ada gitu ya. Jadi ada tiga TV berjenis sama ya, karena kata kuncinya adalah identik sama. Tetapi kebetulan TV tersebut, masing-masing TV tersebut dibeli di harga yang berbeda. Biasa kan begitu ya. Jadi kita beli barang, oh kebetulan pas saya beli lagi murah, Bu. Tanggal sekian, tanggal 20 Maret saya belinya lagi murah. Tanggal 30 April saya beli lagi, padahal sama loh, Bu, tapi harganya kok beda, lebih mahal ya. Itu biasa terjadi ya. Banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, kemudian selama tahun tersebut 2 dari 3 TV itu berhasil dijual. Jadi ini perusahaan dagang nih. 2 dari 3 TV itu berhasil dijual dengan harga masing-masing 1.200. Nah, maka diringkaslah seperti ini. Ya. Jadi ini biayanya per masing-masing TV dan ini penjualannya atau pendapatannya untuk 2 TV ya. Oke. Kalau kita menggunakan metode identifikasi khusus, maka kita bisa memilih kita mau menjual barang yang mana nih duluan gitu. Oh, saya mau jual yang harganya saya beli yang paling murah duluan dengan yang paling mahal duluan deh. Kenapa? Misalnya gitu. Karena belum tentu nanti besok-besok saya bisa mendapatkan harga jual yang sama, yaitu 1.200. Belum tentu nanti harga jualnya setinggi itu. Jadi saya ambil aja dulu dari barang yang paling murah yang saya beli dan barang yang harganya paling mahal. Itu yang duluan saya jual. Nah, di sini dikatakan bahwa dia memilih untuk menjual TV yang dia beli tanggal 3 Februari dengan harga pokok penjualan ya, atau harga belinya 700, dan TV yang dia beli di tanggal 22 Mei yaitu yang harga pokok penjualan atau harga belinya 800 gitu. Sehingga total harga pokok penjualannya atau bahasa lainnya adalah beban pokok penjualan itu adalah 1.500 gitu. Nah, 1.500 uang yang dia keluarkan untuk membeli. Nah, sekarang dia mendapatkan uang sebanyak 1.200 dikali 2 gitu ya, 2.400. Jadi dia sudah ada laba kotor sekitar 900. Nah, dengan demikian karena udah kita pakai identifikasi khusus, maka ya udah, artinya sekarang stok saya tinggal 1 nih yang saya beli di tanggal berapa ya tadi ya? Kita lihat. Yang saya beli di tanggal 5 Maret. Yang harganya 750 gitu. Harga belinya 750. Nah, seperti itu kalau identifikasi khusus. Tapi kalau misalnya perusahaan ini punya jenis barang yang sangat banyak, nah itu akan sangat sulit untuk menggunakan metode identifikasi khusus. Ya, jadi memang metode ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai barang yang spesifik jenisnya, lalu kemudian stoknya tidak terlalu banyak. Ketika masuk stok atau masuk pembelian dia beli gitu ya, barangnya pun tidak terlalu banyak yang dia pesan gitu. Ya, jadi itu catatan untuk metode identifikasi khusus. Oke. Ini beberapa tambahan penjelasan atau pertimbangan untuk sebuah perusahaan kalau dia mau menggunakan metode identifikasi khusus. Gitu. Ya. Nah, selain metode identifikasi khusus, ada metode lainnya, yaitu metode masuk pertama keluar pertama atau first in first out.
dan metode biaya rata-rata. Nah, ini adalah data yang berbeda ya dari yang sebelumnya. Data pembelian Lin Electronics Astro gitu. Jadi Lin membeli namanya kondensator, Lin Electronic membeli kondensator. Lalu sebelum dia lakukan pembelian sudah ada persediaan awal sebanyak 10 unit dengan biaya per unit $100 Hong Kong dollar. Lalu dia beli di 15 April 20 unit, harga per unit 110 gitu ya, sehingga totalnya sekian, sekian, dan sekian. Mohon diperhatikan supaya saya nggak jelasin terlalu panjang dan supaya nanti ada bahan untuk kita diskusikan di media pembelajaran kita, baik di Zoom atau di Edlink kita ya. Jadi coba diperhatikan. Nah, coba teman-teman yang sudah pernah mengikuti materi persediaan, ini dia pakai sistem apa? Apakah perpetual atau periodik? Kalau seperti ini teman-teman. Jadi dia hitung dulu semua total pembeliannya berapa, lalu dia hitung unit yang terjual berapa. Nah, sehingga persediaan akhirnya berapa gitu. Ini pakai perpetual atau periodik. Coba nanti dijawab ya, ini pertanyaan saya. Oke, jadi didengarkan videonya lalu nanti kita diskusikan. Jangan lupa sampaikan alasannya ya. Oke, ini ya seperti ini. Dapatlah yang namanya beban pokok penjualan. Oke. Oke, baik. Itu untuk first in, first out. Seperti ini. Ya. Jadi diketahui akhirnya bahwa persediaan akhirnya itu sebesar 45 unit. Karena dia pakai first in first out, maka dia akan mengambil kan first in first out nih. Total barang ya, total barang yang bisa dijual itu adalah 100 unit. Ayo teman-teman konsentrasi. Ya, average cost-nya nanti kita bahas di video selanjutnya. Jadi total barang yang bisa dijual kan adalah 100 unit, gitu ya. Nah, di akhir periode diketahui bahwa saat ini barang yang tersisa di gudang itu adalah 45 unit. Oh, kalau begitu Bu, yang laku terjual itu 55 unit ya. Iya, betul. Nah, sekarang 55 unit itu mari kita keluarkan satu persatu menggunakan skema first in first out gitu ya. 55, oh artinya kan yang masuk duluan Bu, 10 keluar Bu. Oke, 10 yang harganya 100, jadi yang 1000 sudah keluar. Lalu masih kurang 45 Bu, oke 20 keluar lagi yang harganya 110 dengan total biaya 2200 keluar. Sudah 30 Bu, sekarang sisa berapa? Ayo teman-teman, sisa 25. Kita ambil dari mana? Oh dari yang stok 30 ini dong Bu, gitu ya. Dari yang pembelian tanggal 24 Agustus gitu. 25 dengan harga per unitnya 120. Jadi 25 kali 120 3.600 ya Bu? Bukan. Ya, bukan. Karena 3.600 ini adalah total biaya untuk yang 30 gitu. Oke. Nah, sekarang tersisa stok dari pembelian tanggal 24 Agustus sisanya adalah 5. Oke. Dan tersisa stok dari pembelian tanggal 27 November masih utuh yaitu 40. Maka persediaan akhirnya ya seperti ini cara hitungnya. 5 kali nilai yang di tanggal 24 Agustus 120 ditambah dengan 40 dikali dengan nilai di tanggal 27 November 130. Maka persediaan akhirnya bernilai sekian. Dan beban pokok penjualan atau dari barang yang terjual itu adalah 12.000 dikurang dengan ini aja 5.800. Oke, Bu, kalau saya mau cari satu persatu berdasarkan yang Ibu bilang tadi 10 kali 100, 20 kali 110, lalu 25 kali 120, apakah hasilnya akan sama 6.200? Silahkan dibuktikan. Ya,
Oke teman-teman, itu dulu sampai sini ya, sudah 20 menit, pasti juga teman-teman sudah bosan. Nanti kita akan diskusikan ya, dan saya mau melihat pembuktian dari sini, dan tadi ada pertanyaan saya ya di bagian sini. Oke, sebelumnya ini ya. Nah, apakah ini pakai metode perpetual atau pakai metode periodik? Mohon nanti dijawab, dan kita akan diskusikan di kelas. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran yang selanjutnya. Dadah!